Apa yang sebenarnya Trump lakukan? Kenapa Trump menyerang sekutu-sekutunya sendiri dengan tarif? Kenapa dia sekarang tidak peduli soal pasar saham yang anjlok? Apakah Trump sekedar spontan atau dia benar-benar punya rencana? Dalam video saya sebelumnya, saya mengatakan kalau Trump ugal-ugalan melakukan perang tarif ke depan. Maka kemungkinan timbulnya The Great Depression 2 itu sangatlah mungkin terjadi. Bagi kamu yang ingin nonton, saya selipkan di kolom deskripsi ya. Tapi setelah saya mempelajari lebih lanjut mengenai perang tarif ini, saya menemukan beberapa hal menarik. Trump ternyata mempunyai rencana besar, yaitu The Mar-a-Lago Accord. Kesepakatan inilah yang akan membuat tatanan baru di dunia. Seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh Menteri Keuangan baru Trump, Scott Bessent, kebijakan tarif Trump telah memulai proses untuk orientasi hubungan ekonomi internasional. Tarif-tarif ini adalah awal dari proses tersebut. Dengan kata lain, kekacauan tarif ini hanyalah permulaan dari rencana yang jauh lebih besar, yaitu rencana yang bertujuan mengguncang seluruh sistem perdagangan dunia yang justru diciptakan oleh Amerika sendiri. Kejadian perubahan tatanan dunia seperti ini sebenarnya pernah terjadi 2 kali sebelumnya. Pertama, tahun 1944 yang menandai dimulainya The Bretton Woods Agreement, dan kedua di 1985 dengan dimulainya The Plaza Accord. Saat ini di tahun 2025, apakah dengan dilancarkannya perang tarif ke seluruh dunia tanggal 2 April lalu merupakan langkah awal dari pembentukan tatanan global yang baru? Tatanan baru ini diprediksi akan muncul setelah dibuatnya kesepakatan setelah kekacauan yang dibuat akibat pengumuman penerapan tarif. Trump, seperti yang kita pahami, menggunakan tarif sebagai alat negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama di dunia. Scott Bessent dalam interviunya mengemukakan bahwa ke depan negara-negara akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Artinya akan sangat jelas bahwa beberapa negara akan mendapat tarif rendah, perlindungan militer, dan mungkin bahkan akses khusus ke dolar Amerika. Sementara yang lain dibiarkan berjuang sendiri. Itulah gambaran yang didapatkan dari semua pidato dan tulisan para penasihat ekonomi terdekat Trump. Apa sebenarnya rencana besar Trump untuk tatanan dunia baru? Dan apakah rencana ini realistis atau cuma mimpi gila seorang Trump? Mari kita kumpas. Kita harus mulai dengan memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh Trump dan timnya. Oleh karena itu, kita harus mengenal dulu tim-tim yang memegang peranan dan mengusulkan strategi ini. Pertama, ada Scott Bessent. Menteri Keuangan baru adalah salah satu pakar dalam strategi investasi makro global yang pernah bekerja dengan George Soros untuk menjatuhkan Bank of England di awal 90-an. Lalu ada Stephen Miran, penasihat ekonomi utama Trump, seorang lulusan Harvard, mantan ahli strategi hedge fund yang idenya tentang The Mar-a-Lago Accord membuat gempar Wall Street. Kedua tokoh ini sangat fokus pada satu hal yang mereka anggap sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat, yaitu deindustrialisasi. Amerika yang dahulunya merupakan negara raksasa manufaktur yang pernah berkontribusi di 28% output nasional, sekarang hanya sekitar 10% saja. Trump ingin menjadikan Amerika sebagai kekuatan manufaktur seperti dulu, dan perang dagang pertama Trump belum mampu mengubah arah tren tersebut. Tapi kenapa ini jadi fokus utama? Bukankah ekonomi Amerika sekarang lebih besar dari sebelumnya? Kenapa tim Trump begitu peduli soal industri? Ada 2 alasan. Yang pertama, defisit perdagangan yang besar dikarenakan Amerika mengalami deindustrialisasi. Industri-industri di Amerika banyak yang tutup dan berpindah keluar dikarenakan tidak kompetitif lagi. Hal ini menjadikan Amerika banyak mengimpor barang-barang dari luar. Maka terjadilah defisit perdagangan yang semakin besar antar negara. Kedua, tentu saja karena munculnya China sebagai pesaing berat Amerika. Untuk sektor industri, saat ini Amerika sangat jauh tertinggal dari China. Hal ini yang menjadi kekhawatiran besar karena jika terjadi perang, pabrik sipil dan keahlian manufaktur sangat penting untuk memobilisasi militer secara cepat. Memang saat ini Amerika punya armada laut yang lebih kuat. Tapi seperti yang dikatakan Wakil Presiden J.D. Vance, dengan deindustrialisasi Amerika yang sudah begitu parah, kalau ini tetap dibiarkan, maka suatu saat armada laut China akan jauh lebih kuat melebihi Amerika. Dalam konteks itu, masuk akal jika pemerintahan Trump ingin industrinya bangkit kembali. Tapi, kenapa harus memukul semua negara memakai tarif, bahkan sekutunya sendiri? Padahal dari sistem perdagangan saat ini, Amerika adalah menjadi negara terkuat di dunia selama puluhan tahun. Dan mereka pula lah yang mendesain sistem perdagangan global saat ini. Lalu, kenapa mereka sekarang mau merubahnya? Untuk menjawab itu, kita harus menelusuri sejarah sistem global yang dipimpin Amerika. Karena deindustrialisasi adalah tren historis yang jangka panjang. Dan itu terjadi di bawah 2 tatanan global utama, yang keduanya dibuat oleh Amerika sendiri.
Kesepakatan ini lahir setelah Perang Dunia Kedua, hasil dari konferensi PBB di Bretton Woods, Amerika. Di sisi keamanan, lahirlah NATO dan perjanjian pertahanan dengan Jepang. Sebagai gambaran, kesepakatan ini membagi dunia menjadi 3 kelompok besar, yaitu hijau sebagai sekutu, putih adalah netral, dan merah yang dikucilkan. Bagi negara yang bergabung dalam sekutu, berarti mata uangmu diikat dengan dolar Amerika Serikat yang saat itu dijamin dengan emas. Kamu diberikan perlindungan militer Amerika, bahkan menampung pangkalan. Dan Amerika akan membantu industrimu agar bisa bersaing, termasuk lewat Marshall Plan dan akses ke pasar Amerika. Amerika juga sangat diuntungkan dengan perjanjian ini, dikarenakan Amerika ingin mencegah Perang Dunia Baru dan butuh sekutu kuat dalam perang melawan komunisme. Industri Amerika juga butuh pasar ekspor, yaitu dengan membuat sekutu kaya, maka secara tidak langsung akan membuat Amerika lebih kaya lagi. Dan hal ini mengukuhkan dolar Amerika sebagai the world reserve currency yang memberi Amerika hak istimewa. Karena semua negara butuh dolar, Amerika bisa membelanjakan lebih banyak dari yang mereka hasilkan secara internasional tanpa krisis mata uang. Negara yang menjadi sekutu Amerika akan sangat diuntungkan dan dibuat menjadi kaya. Yang kalau kita bisa simpulkan di era Bretton Woods Agreement ini, sangat berperan sebagai fondasi awal dari era globalisasi modern, sekaligus menjadi alat penyebaran pemahaman ekonomi liberal ke seluruh dunia. Namun sistem ini juga menciptakan dilema. Dengan permintaan dolar yang terus menaik, tapi jumlah emasnya terbatas, maka Amerika tidak bisa mencetak lebih banyak dolar, yang efeknya ke pertumbuhan global yang melambat. Ini yang membuat Nixon akhirnya mencabut kaitan dolar emas tahun 1971. Lalu muncul kekacauan dan akhirnya melahirkan kesepakatan berikut. Plaza Accord adalah kesepakatan internasional yang ditandatangani pada 22 September 1985 di Hotel Plaza New York oleh G5, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Prancis, dan Inggris. Kalau melihat latar belakang yang mendorong kesepakatan ini adalah dengan dibukanya era globalisasi modern, banyak sekutu Amerika akhirnya bisa bertumbuh pesat, terutama yang paling menonjol adalah Jepang. Bahkan digadang-gadang Jepang bisa menyaingi Amerika. Jepang saat itu juga agresif membeli banyak aset di Amerika, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ini membuat Amerika khawatir tentang apakah Jepang akan menggantikan dominasi ekonomi Amerika, ditambah lagi beberapa kondisi seperti defisit perdagangan Amerika yang besar, terutama terhadap Jepang dan Jerman Barat, yang artinya Amerika lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor, sehingga uang mengalir ke luar negeri. Dolar Amerika juga sangat kuat waktu itu dibandingkan dengan mata uang negara lainnya, dikarenakan kebijakan inflasionari oleh Paul Volcker membuat ekspor Amerika mahal dan kurang kompetitif di pasar global. Banyak pabrik otomotif dan elektronik Amerika bangkrut, pengangguran meningkat, ini juga yang memperparah defisit perdagangan dan ketidakseimbangan ekonomi global. Negara-negara terutama Jepang dan Jerman menikmati surplus perdagangan besar karena mata uang mereka yang undervalue, yang membuat produk mereka lebih murah di pasar internasional. Apakah kondisi ini terlihat sama dengan kondisi Amerika saat ini? Hasil dari The Plaza Accord adalah pertama-tama negara G5 sepakat bahwa dolar Amerika terlalu kuat dan menyebabkan defisit perdagangan besar bagi Amerika. Dan mereka akan bersama-sama melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan cara menjual dolar dan membeli mata uang masing-masing. Kedua, mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dengan tujuan agar produk Amerika lebih kompetitif dan produk Jepang dan Eropa menjadi lebih mahal. Sehingga surplus perdagangan dengan Amerika pun bisa menurun. Ketiga, koordinasi kebijakan ekonomi demi menstabilkan ekonomi global. Apa dampaknya dari Plaza Accord ini? Dolar Amerika yang melemah menyebabkan ekonomi Amerika bertumbuh luar biasa dan akselerasi globalisasi ekonomi dunia. Sedangkan Jepang dengan kurs yang semakin mahal menyebabkan banyak pabrik yang relokasi ke negara berkembang lainnya dan tidak bisa lagi bersaing di global, sehingga mengalami periode sulit yang disebut dengan The Lost Decade. Kesimpulan dari era tatanan kedua ini justru membuat akselerasi globalisasi ekonomi semakin pesat. Negara-negara yang tadinya dibagi-bagi ke dalam kelompok masing-masing di era Bretton Woods
semakin bisa mengakses dan mendorong untuk mengadopsi sistem liberalisasi ekonomi. Berbeda dengan Bretton Woods, tidak ada lagi janji eksplisit soal dolar. Negara-negara memakai dolar dengan sukarela karena paling stabil dan dipercaya. Di era ini juga justru terbuka jalan untuk bentuk kerjasama global lain seperti WTO dan kesepakatan perdagangan bebas regional. Negara yang tadinya dikucilkan bisa mengakses perdagangan juga. Dan terulanglah kembali problem yang sama dengan sistem Bretton Woods, yaitu ditandai dengan China masuk WTO di 2001. Terjadilah apa yang disebut dengan dominasi China yang bertumbuh pesat gila-gilaan hingga saat ini menguasai industri manufaktur. Jelas ini seperti siklus berputar mengulang sendiri. Polemik yang terjadi sebelumnya dengan Jepang, tapi dengan eskalasi yang jauh berbeda. Langkah 1, kekacauan tarif. Inilah yang sedang terjadi. Tarik ulur tarif, hajar semua negara, bahkan sekutu. Tujuannya buat leverage negosiasi. Seperti yang dikatakan Besen, Trump menambahkan satu kaki ketiga, tarif sebagai alat negosiasi. Langkah kedua, negosiasi. Alih-alih perang tarif semakin naik, sistem baru ini akan membuat semua negara tahu kalau mereka naikkan tarif, Amerika akan selalu samai. Jadi lebih baik jaga keseimbangan. Tujuannya menciptakan kesamaan permainan yang menghargai inovasi, keamanan, dan aturan hukum, bukan manipulasi mata uang atau upah rendah. Disinilah negosiasi berlangsung. Langkah ketiga, kesepakatan Mar-a-Lago. Nah, sampailah di tujuan akhirnya. Bikin kesepakatan internasional baru, setara dengan Bretton Woods atau Plaza Accord, tapi dibuat di properti Trump, yaitu Mar-a-Lago. Dalam kesepakatan ini, prediksi saya akan dibuat beberapa hal, yaitu pembagian kelompok di antara negara. Negara dengan kelompok hijau akan mengkaitkan mata uangnya dengan dolar, tetapi saya yakin kali ini Amerika akan meminta imbalan lebih. Kelompok hijau dapat akses ke pasar konsumen Amerika, perlindungan militer, dan sistem dolar. Tapi mereka juga harus membayar upeti untuk biaya proteksi keamanan dan lain-lain. Inilah cara Trump melihat dunia sebagai hubungan dalam yang dapat diatur ulang untuk memajukan kepentingan rakyat Amerika. Dan inilah mengapa menurut saya kekacauan ekonomi Trump saat ini menjadi masuk akal. Tim Trump percaya bahwa tatanan internasional saat ini tidak lagi sesuai dengan kepentingan rakyat Amerika dan mengisyaratkan bahwa jika kesepakatan mata uang dapat dibuat, tarif bisa jauh lebih rendah. Kalau cukup banyak negara yang bergabung dalam tatanan dunia baru sebagai zona hijau, maka globalisasi akan semakin ekspansif kembali dengan dolar tentu saja sekali lagi mengukuhkan dirinya sebagai the world reserve currency. Tapi China bukanlah Jepang. Kondisi negaranya pun saat ini berbeda. Begitu pula dengan Amerika, yang saat ini pun bukan Amerika tahun 1980-an. Menurutmu, apakah kesepakatan ini akan berhasil? Apabila kesepakatan ini tercapai, akankah membuat China mengalami the lost decade seperti apa yang dialami oleh Jepang? Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan China? Komen di bawah ya. Kalau like-nya tembus 500, saya akan bahas video mengenai tindakan China berikutnya dan kira-kira skenario apa yang akan terjadi. See you on the next video. Bye-bye.